Hey cuy, di video kali ini saya mencoba merangkum alur cerita film perang yang liris pada tahun 2013. Film ini memiliki judul Stalingrad. Nah, film ini menceritakan perang dunia yang sangat menegangkan, yaitu Uni Soviet dan Nazi Jerman. Nah, buat kalian yang baru gabung, boleh tekan tombol merah di bawah subscribe. Yang suka videonya jangan lupa like. Langsung saja kita masuk ke filmnya. Scene diawali dengan diperlihatkannya kondisi kota Jepang setelah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di tahun 2011. Dan terlihat tim dari pihak penolong sedang berusaha menolong korban bencana tersebut. Terlihat tim penolong sedang berusaha mengeluarkan korban dari jempitan sisa-sisa bangunan tersebut. Namun, sulitnya lokasi untuk dijangkau membuat evakuasi ditunda dan harus menunggu alat-alat yang lebih memadai. Tim penyelamat langsung saja menyimpan kamera dan mic untuk bisa terus berkomunikasi dengan si korban tersebut. Tidak lama, tim penyelamat langsung berkomunikasi dengan para korban tersebut. Namun, si korban terlihat sangat panik lalu menangis karena dia teringat keluarganya di rumah. Lalu, tim penolong pun menceritakan masa lalu yang dialaminya, di mana ia memiliki 5 orang ayah, dan film pun dimulai. Pada tahun 1942, di mana para pasukan Uni Soviet mencoba menyeberangi sungai dan akan menyerang tentara Nazi Jerman yang sudah menguasai beberapa wilayah di kota Stalingrad. Kapten tentara yang bernama Gromov memimpin pasukannya untuk melakukan pemberontakan. Ia akan menyusup ke sebuah gedung yang diduduki tentara Nazi. Selain gedung, kapten juga menargetkan supaya bisa merebut posisi peledak yang membahayakan tim mereka. Karena jika meledak, tim mereka semuanya akan musnah karena peledak tersebut. Setelah mereka mengetahui lokasi, ia langsung mengatur strategi dan langsung bergerak menuju gedung tersebut. Ia berhasil menyusup ke dalam gedung tersebut. Lalu mereka langsung melemparkan granat ke para tentara Nazi tersebut. Hingga pada akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Saat si Kapten Gromov mau memotong kabel, ia diserang dari belakang oleh perwira tentara Nazi tersebut. Lalu mereka berkelahi secara jantan. Dan setelah perkelahian, Kapten Nazi pun harus menerima kekalahan. Dan alat peledak tersebut langsung diledakkan oleh Kapten Peter Kahn. Hingga akhirnya terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Setelah meledakkan peledaknya, Kapten Kahn pergi dan membiarkan tentara Uni Soviet yang menguasai gedung itu. Tapi tidak lama para tentara Uni Soviet diserang melalui udara oleh tentara Nazi dan membuat mereka kocar-kacir. Dan hanya sebagian saja tentara Uni Soviet yang selamat. Setelah itu, Kapten Gromov dan 4 anggotanya yang sedang menyusuri gedung tersebut, mereka melihat seorang bocah yang disandera dan akan dihabisi oleh tentara Nazi. Dengan sigap, ia dan anggotanya menolong anak tersebut. Awalnya mereka mengira bocah tersebut anak laki-laki, tapi ternyata dia gadis kecil yang bernama Katya. Katya dibawa ke gedung tersebut oleh Kapten Gromov, dan ternyata gedung tersebut tempat tinggalnya Katya bersama keluarganya sebelum Perang Dunia pecah. Setibanya esok, Katya diperlakukan dengan baik oleh Kapten Gromov dan 4 pasukannya. Mereka pun tampak sudah saling akrab. Singkat waktu, Kapten tentara Nazi bernama Kenje akan mengeksekusi seorang ibu dan anak yang diketahui melenceng. Seorang ibu dan anak-anaknya akan dieksekusi dengan cara dibakar dengan hidup-hidup.
Melihat hal itu, Kapten Gromov dan 4 anggotanya marah. Mereka langsung menyerang para tentara Nazi, dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Hingga pada akhirnya, kedua belah pihak memilih untuk saling mundur. Singkat cerita, saat Kapten Han sedang berduaan dengan wanita Rusia yang memiliki nama Masya, tiba-tiba Kolonel Kenze datang. Dia tidak habis pikir ketika melihat Kapten Han sedang asik berduaan dengan gadis Rusia yang kebanyakan Rusia adalah musuh mereka. Dia sangat begitu kecewa dengan kelakuan Kapten Han. Kapten Han yang sepertinya emang menyukai wanita Rusia itu hanya diam-diam. Lalu ia langsung diberitahu oleh kolonel bahwa markas pusat menyuruh mereka untuk membersihkan semua penduduk yang akan diperanginya, karena esoknya mereka akan menyerang secara besar-besaran terhadap tentara Uni Soviet. Esok harinya para penduduk digiring menuju jauh dari zona perang. Di saat bersamaan, para tentara Nazi menyiapkan peralatan perang untuk menyerang tentara Uni Soviet. Mereka mulai menyerang Uni Soviet dari sekitaran sungai. Melihat hal itu, Kapten Gromov yang sedang mengintip langsung menyiapkan pasukannya. Lalu, ia menggunakan mayat para tentara Nazi untuk mengecoh pergerakan musuh. Di sisi lain, Kapten Han dan pasukannya bergerak maju menuju gedung yang diduduki Kapten Gromov dan pasukannya. Satu persatu, tentara Nazi masuk menuju gedung tersebut. Saat tentara Nazi lengah, pasukan tentara Gromov langsung menyerang tentara Nazi. Strategi yang berhasil dirancang berhasil memukul mundur tentara Nazi. Bersama kaptennya yaitu Han, Kolonel Kenze yang tahu bahwa Kapten Han gagal sangat marah. Tapi ia masih berbaik hati, ia memberikan satu lagi kesempatan buat Kapten Han. Kapten Han yang baru saja menyerang dari jarak dekat, kini ia mencoba strategi lain. Ia mencoba menyerang dari jarak jauh menggunakan meriam. Dan seketika meriam itu menghantam Kapten Gromov. Kapten Gromov dan Katya yang sedang ada di lantai 2 terkena meriam tersebut hingga mereka terluka. Saat ia hendak mau menembakkan yang kedua kalinya, mesin meriamnya tiba-tiba rusak dan itu membuat Kapten Han kesal. Ia kembali gagal untuk menghabisi Kapten Gromov dan pasukannya. Tiba-tiba Kapten Han merasa resah, ia sudah tidak tahu lagi caranya untuk menyerang. Ia mengadukan semuanya Kapten Han kepada Masya, si wanita Rusia tersebut. Kini kedua kubu sama-sama akan saling menyerang demi mempertahankan kota Stalingrad itu. Sebelum menyerang, Kapten Gromov memerintahkan anggotanya yang bernama Sergei Astakov untuk membawa pergi Katya ke tempat yang aman. Dan kita ketahui bahwa Sergei dan Katya sama-sama saling suka. Mereka pun bergegas menuju ke tempat yang aman. Setibanya di sana, kita akan diperlihatkan dengan drama yang cukup romantis. Mereka ternyata mengakui bahwa mereka sama-sama saling suka sejak pertemuan pertama. Di sisi lain, Kapten Han juga membawa Masya, si wanita pujaannya, menuju ke tempat yang aman. Ia meminta Masya untuk tidak keluar selama peperangan terjadi. Singkat waktu, kedua kubu saling bergerak maju. Niskoporov yang diperintahkan untuk membuka jalan oleh Kapten Gromov bergerak secara hati-hati. Sementara itu, Kapten Han yang bergerak mendekati ke posisi musuh. Namun, saat itu Masya keluar dari persembunyiannya. Ia khawatir terhadap Kapten Han dan ia juga takut jika Kapten Han tidak lagi kembali. Di saat bersamaan, Masya sudah diincar oleh sniper jago dari Uni Soviet yang bernama Shevanov. Masa pun
seketika terkena tembakan di bagian kepalanya yang membuatnya ia langsung mati. Kapten Han yang melihatnya, seketika ia langsung lemah. Ia langsung murka terhadap yang membunuh si Masya itu. Di sisi lain, Nikoporov yang berada di sisi paling depan justru harus tertangkap dan ia dibawa ke Kolonel Kenje sebagai tawanan. Dan Nikoporov kemudian diinterogasi oleh Kolonel Kenje. Tapi saat diinterogasi, tiba-tiba ia langsung menikam perut kolonel dengan menggunakan pisau. Dan seketika ia langsung ditembaki oleh Kapten Khan, Nikoporov pun mati. Begitupun dengan Kolonel Kenje. Kini Kapten Khan benar-benar merasa kehilangan dan harus melakukan apa karena pimpinannya yaitu Kolonel Kenje telah meninggal. Di tengah keputusasaannya, Kapten Khan mendapatkan bantuan berupa tank. Dan para tank tersebut akan menghancurkan gedung yang ditempati Kapten Gromov beserta pasukannya. Para tank bergegas maju diikuti para tentara Nazi tepat di belakang tank tersebut. Kini Gromov dan pasukannya akan menghadapi pertempuran sesungguhnya, yaitu pertempuran hidup dan mati demi mempertahankan kota Stalingrad. Sesampainya di depan gedung, para tank pun langsung menembaki gedung tersebut. Pasukan Kapten Gromov banyak yang terluka dan menyisakan beberapa saja yang selamat. Kapten Khan juga tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia dan pasukannya Nazi langsung masuk ke gedung tersebut. Saat sedang mencari pasukan Uni Soviet lainnya, Kapten Khan tidak sengaja bertemu dengan Kapten Gromov yang sedang berusaha menghidupkan radio untuk menghubungi ke markas pusat. Hingga pada akhirnya mereka berdua saling tembak. Dan mengakibatkan keduanya sekarat. Di saat sekarat, Sergi datang dan langsung membantu Kapten Gromov. Kapten Gromov kemudian meminta bantuan supaya menghubungi markas pusat dan meminta bantuan udara. Karena di luar tentara Nazi mulai berdatangan menuju gedung. Markas pusat pun mengkonfirmasi permintaan bantuan. Kemudian Sergi langsung memberikan posisi mereka berada. Kini Kapten Gromov, Kapten Khan, dan Sergi tinggal menunggu kematiannya. Di akhir cerita, kita akan perlihatkan Sergi memberitahu bahwa Katya yang saat ini sudah aman di suatu tempat. Sergi juga memberitahu bahwa Katya sangat kagum dan berterima kasih kepada Kapten Gromov yang telah menjaga Katya dengan aman. Tidak lama, serangan udara pun datang dan menghancurkan gedung dan isi-isinya. Kapten Gromov dan Sergi tidak ada yang selamat. Katya yang melihat itu dari jauh, dia sangat sedih karena dia merasa kehilangan pendekarnya. Di akhir film, kita akan dibawa ke awal film. Laki-laki tim penyelamat tersebut ternyata bernama Sergi Astakov. Ternyata dia lahir dari Katya dan Sergi Astakov. Ia sengaja diberi nama yang sama dengan ayahnya. Dan ibunya Katya selalu memberi pesan bahwa ayahnya bukan cuma satu, tapi 5, yaitu Sergi, Kapten Gromov, Nikoporov, Sianov, dan Polyakov yang menjaga dan melindungi Katya sewaktu pertempuran di Stalingrad tadi. Dan film pun selesai.